hosana, ya kami sembah, kami angkat suara, kami angkat hati, kami angkat tangan kami, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa kami. Kami angkat suara menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dimuliakan Engkau Tuhan, disanjung Engkau, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang termulia, Engkau terbesar, Kau terpuji. Layaklah Kau disembah, disembah. Mari angkat suaramu Bapak Ibu saudaraku. Oh, segenap hatimu, segenap jiwamu, puji-puji Dia. Haleluya. Iyaralamo syakaralamo ya syakaralamo. Yesus, Yesus. Orabatakaya syatakaralaba. Iyaralaba syikiaralabaralaba. Orabatakaralaba syatakaralaba. Mari semua pandang ke atas Bapak Ibu saudaraku. Dia naik bukan untuk meninggalkan setiap kita. Kita percaya Dia berjanji untuk datang kembali kedua kalinya, menjemput setiap kita. Pagi hari ini, mari kuatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Muliakan Dia, sembah Dia. Mari kita muliakan Dia, sembah Dia. Oh, rapatakaya ralaba syatakara labara labara labara. Hiaralaba syikiri yaralabara labara labara labara. Oh, rapatakara labara 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 syatakara labara labara. Hiaralaba sikiyaralaba takara yaralabara labara labara labara. Oh, rapatakara labara syarabara labara labara labara. Hiaralaba syatakara labara 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 labara. Sikaralaba shikiyaralaba labara labara labara. Shikiyaralaba. Oh, rapatakara labara syarabara labara. Oh, rabasyatakara labara. Oh, rabasyatakara labara. Siapa percaya kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu saudaraku. Bukalah kedua tangan kita seperti ini bersama-sama. Saya rindu kita semuanya menyatukan hati kita, menyatukan roh kita, untuk kita memuliakan hanya nama Tuhan saja. Mari bersama-sama kita menyembah. Ora batakara laba shikiara labara 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 laba. Ora basyata kara labara labara. Mari mengangkat suara Bapak Ibu saudaraku. Hira bara laba shikiara labara labara labara. Ora batakara laba syata kara labara 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 labara. Ora batakara laba sikiara labara 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 labara. Syata kara labara 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 labara. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Hina masyata kara labara 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 labara. Hira bara laba syata kara labara labara labara. Hurabasyata kara labara 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 labara. Syata kara labara labara labara. Hurabasyata kara labara labara. Dia ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu saudaraku. Sana terpuji.
Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Engkau dimuliakan, Engkau disanjung tinggi. Terpujilah namamu Tuhan.
Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Boleh sambil lambaikan tangan katakan shalom. Puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Tuhan kita telah naik ke sorga. Dia menyediakan tempat untuk setiap kita anak-anaknya. Namun dia tetap berada dalam hati kita. Dia terus menuntun langkah dalam kehidupan kita. Mari kita membawa hati kita, pujian kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang terus kami rasakan dalam hidup kami. Kami mau membawa hati kami, pujian kami,
penyembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu, Roh Kudus terus berada dalam hati kami Tuhan. Biarkanlah kami terus merasakan hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Amin. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari sama-sama lagi katakan. Kudus, kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Mari buka hatimu saudara, katakan. Buka hati untuk kebutuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sungguh ini kerinduan kami Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus. mari katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk kebutuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari buka hatimu saudara, katakan. Ku buka hati untuk kebutuhan. Lihatlah setiap hati kami Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari berikan setiap hatimu. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan kita, katakan. Ku buka hati untuk kebutuhan. Ku buka hati menyembah-Mu. Jamahlah setiap kami Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari angkat tanganmu saudara, katakan. Ku buka hati untuk kebutuhan. Amin. Kami membuka setiap hati kami Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Saya mau terima jamahan-Mu. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah
Mari katakan jamalah kami Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari jemaat Tuhan buka suaramu. Berbahagialah dia yang berharap kepada Tuhan. Berbahagialah dia yang menaruh harapannya pada Tuhan kita. Mari tinggalkan segala bebanmu. Mari tinggalkan segala khawatirmu jemaat Tuhan. Sebab dialah Allah yang terus bersama-sama dengan kita. Dia yang terus memberikan kita kelegaan. Mari angkat suaramu sembah dia. Inilah penyembahan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Perbaharui hati kami Tuhan. Kami mau undang Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir memenuhi setiap kami. Oh Yesus, Yesus, kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Oh haleluya. Kami mempersembahkan untukmu yang terbaik Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu rasakan hadirat-Mu, mengurapi setiap kami. Mari angkat hati-Mu, mari angkat pujian-Mu. Hanya jalan layak. Terima puji, terima sembah kami Tuhan. Mengalirlah Tuhan. Haleluya. Kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami rindu setiap urapan-Mu memenuhi setiap hati kami. Oh haleluya. Roh Kudus, mari setiap urapi setiap kami. Oh kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Segala pujian dan hormat hanya layak untuk-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Terus urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengalir tempat ini Tuhan. Memulihkan setiap hati kami. Melegakan setiap kami Tuhan. Setiap kami akan dilepaskan. Kami menerima ketenangan yang berasal daripada-Mu Roh Kudus. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah Yesus. Mengalirlah Tuhan di tempat ini. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Yesus. Mari dengan minta dengan sungguh katakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari katakan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah memenuhi setiap kami Tuhan. Mengalirlah di tempat ini Tuhan.
sungguh katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, sama-sama kita mau katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalir, amin, mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkanku, pulihkan, katakan di hidupku, di hidupku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Allah Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan. Saat kami meninggikan Tuhan, biarlah pujian kami menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus itu baik, amin. Amin. Saya percaya sepanjang minggu ini kita merasakan pertolongan Tuhan. Yang merasakan pertolongan Tuhan, mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan. Di tengah-tengah badai di dunia ini, Dia tetap setia, Dia tetap nolong kita. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Di badai topan dunia, katakan Tuhanlah perlindunganku, kendang digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Sekali lagi katakan, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku, kendang digoncang semesta, amin. Tuhanlah perlindunganku.
samping kiri kanan katakan mari menari buat Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Kita amini bahwa saat roh Allah bekerja di dalam kita, kita akan mengalami kemenangan. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Sekali lagi kata, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Musik memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bersukacitalah senantiasa, menarilah buat Tuhan. Sebab Dia gunung batu perlindungan kita, keselamatan kita berasal dari Tuhan. Amin. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Sama-sama jemaat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari. Yes. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ya jemaat Tuhan, saya belum lihat jemaat Tuhan menari buat Tuhan kita. Mari kita sama-sama menari buat Tuhan kita, amin. 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan. Amin. Amin. Haleluya. Ku kan menari. Yes. Sekali lagi. Ku kan seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan lebih lagi katakan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bersukacitalah bukan karena keadaan kita baik-baik saja, tapi Tuhan kita baik. Amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus untuk setiap kami tempat ini Tuhan. Hadirlah di sini Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, bekerjalah ya Roh. Amin. Bekerjalah Roh Kudus. Lebih lagi urapan-Mu, lewatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bersama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Sungguh kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Oh Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa. Mari dengan sungguh katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lewatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Mari bekerja Roh Kudus lebih lagi dalam kami Tuhan. Amin. Lebih lagi urapan-Mu, lewatan-Mu, ada yang ku perlu. Kau terutama. Mari jemaat Tuhan saja yang katakan, bekerjalah ya. Bekerjalah dalam setiap hati kami Tuhan. Amin. Bertatalah Yesus. Sungguh kami rindu bersekutu denganmu Tuhan. Robi setiap kami Tuhan. Yes, Yesus. Aku perlu. Kau terutama di. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Bekerjalah ya Roh Kudus.
Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus yang telah hadir dan terus-menerus memelihara menyertai kehidupan umat manusia yang mengandalkan Engkau Tuhan, orang-orang yang Engkau pilih dan selamatkan. Kami percaya bahwa roh yang telah ada dalam diri kami semua akan terus mengerjakan karya-karya besar sehingga iman kami terus ditumbuhkan di dalam pengenalan yang benar akan Tritunggal Allah yang Esa. Pada kesempatan ini Tuhan kami mohon berbicaralah untuk kami, tuntun kami di dalam kuasa-Mu sehingga kami terus ada di dalam pengenalan yang benar, hidup di dalam pengenalan yang benar itu dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Baik, kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu pertama karena kata orang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah Bapak Ibu yang mengatakan hal demikian, saya adalah mamanya Ella, worship leader tadi yang barusan tampil di sini sebelum saya. Itu anak kami, tapi saya lebih cantik sedikit dari dia. Dianya yang banyak begitu Bapak Ibu. Dia cantik banyak dan saya sedikit cantiknya. Puji Tuhan Bapak Ibu bahwa atas nama keluarga kami, saya Vira dan ada suami yang beberapa minggu lalu diberikan kesempatan untuk pelayanan di tempat ini dan kebetulan cecenya Ella, sebenarnya hanya beda 5 menit mereka Bapak Ibu, karena mereka kembar. Ada datang juga dari Semarang, dan jadi kami kumpul di sini. Dan dengan anak kami satu di sini yang Jonathan, pelayan singer ya kemarin kalau tidak salah di hari Kamis sore. Nah kami atas nama keluarga sungguh mengucapkan terima kasih untuk jemaat di tempat ini yang sudah menerima, memberikan kesempatan kepada kami dan juga kepada anak-anak kami untuk melayani Tuhan, mengenal bagaimana persekutuan di tempat ini, diterima sebagai keluarga di tempat ini dan bersama-sama boleh melayani Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saya menggembalakan jemaat di Lubuk Banggai, itu Sulawesi Tengah. Mungkin ada di antara kita yang belum pernah sampai ke sana, meskipun cukup dekat sebenarnya ya, masih dalam Pulau Sulawesi. Nah, gereja kami itu namanya Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Condongnya itu ke Injili ya, seperti itu. Tapi kita percaya bahwa bukan nama gerejanya, tapi nama Tuhan Yesus. Bukan soal label gerejanya, tapi kita mau melayani bersama-sama selaku arak-arakan orang percaya. Saudara-saudara, kebetulan kami ada di sini untuk beberapa waktu lamanya dan Pastor Esra memberikan kepada kami kesempatan
kami ada beberapa kegiatan, puji Tuhan, bersama-sama dengan keluarga GBI di sini. Anak kami Ella boleh menyelesaikan studinya dan didoakan juga untuk beberapa rencana ke depan. Bahkan ada beberapa kegiatan kami keluarga di sini. Kemarin kami ada sempat buka kantor pajak. Ini bukan promosi, tetapi yang saya mau katakan adalah bahwa mungkin saya sama dengan Pastor Esra begitu ya, kalau beliau ada tugas, dipercayakan untuk tugas tertentu, kami ada membidangi, saya biasa menangani pajak dan kami buka kantor di sini, kemarin sudah peresmian untuk hal itu. Nanti kalau misalnya memang ada SPT atau apapun itu yang bentuknya bisa kami bantu, mungkin kami akan berupaya untuk bekerja sama dengan rekan-rekan. Tapi forget it, itu bukan soal saya, bukan soal aktivitas kami, bukan soal keluarga saya tentunya ya. Pada hari ini saudara-saudara, kita akan bersama-sama belajar tentang Roh Kudus dan karyanya. Ketika ada tema yang kami dikasih, itu dalam bahasa peran Roh Kudus untuk menumbuhkan, untuk pertumbuhan iman kita semua. Jadi sebelum saya sampai ke situ Bapak Ibu, saya ingin lebih membreakdown itu kepada sebuah cara. Bagaimana sih sebenarnya Roh Kudus itu berkarya untuk kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, menarik sekali bahwa pada hari Kamis kemarin, hamba Tuhan hamba Tuhan telah menguraikan beberapa hal tentang kenaikan Yesus Kristus. Pada hari ini saudara-saudara, saya akan mencoba untuk menyambung apa yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, menyambung sedikit saja. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-16 kita akan baca. Boleh saya mengajak jemaat juga untuk merespon pembacaan ini dengan membaca secara berganti-gantian. Saya akan membaca ayat-ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu akan membaca ayat-ayat yang genap. Di ayatnya yang ke-15 kita akan baca secara sama-sama. Injil Yohanes 16 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-15. Saya memulai membacakan ayatnya yang ganjil. Firman Tuhan berkata-kata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jemaat silakan. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sama-sama, 2, 3. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk bersama-sama saya membacakan kebenaran firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, berkenaan dengan tema yang kita akan pelajari secara bersama-sama, saya minta maaf karena ketika kita bicara soal tema Roh Kudus, maka hal yang tidak bisa saya hindari adalah saya ingin bicara sedikit tentang doktrin, tentang sebuah ajaran. Karena ini tidak bisa kita hindarkan. Biasanya
saya mencoba untuk melayani tempat-tempat yang baru pertama kali saya layani dan kemudian mungkin saya akan berhati-hati soal doktrin. Tetapi ketika tema ini disodorkan ke saya, maka mau tidak mau mari kita belajar sama-sama. Karena kita percaya bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus itu yang akan memberikan pengertian yang sempurna atas kehidupan dan pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan. Nah saudara-saudara, doktrin Roh Kudus. Hal pertama yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan pembacaan dan beberapa referensi firman Tuhan yang lain adalah bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Apa itu Tritunggal? Itu sudah clear gitu ya. Kita tidak bilang, oh Allah Tritunggal itu adalah si Bapak Yohanes, maaf kalau ada nama Yohanes di sini ya. Ketika di rumah dia disebut dengan papanya Markus, kalau anaknya Markus ya. Yohanes anaknya Markus. Tapi kalau dia ke kampus mungkin dia adalah dosen, maka dikatakan adalah dosen Yohanes gitu ya. Atau kalau dia sementara pelayanan worship, praise and worship leader di sini, maka dia adalah dikatakan pelayan. Nah, bukan seperti itu toh tentunya konsep Tritunggal kita. Karena kalau seperti itu maka ketika Yesus mati 3 hari, maka kita tidak punya Tuhan gitu ya. Kan Pak Yohanes tidak mungkin ada di 3 tempat gitu ya. Nah oke, tapi saya anggap bahwa ini semua kita telah clear dengan doktrin Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi. Kekompleksan Allah Tritunggal ini dinyatakan di dalam, mari kita buka sama-sama. Saya ingin memulai itu dengan Yohanes 8, Yohanes 8, saya akan baca di sini, Yohanes 8 ayat 26. Oke, Yohanes 8 ayat 26, dia katakan begini, Yesus yang adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Apa yang menjadi misi Yesus? Itu ada 2 hal penting. Yohanes 8 ayat 26 katakan, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Yesus adalah pribadi Tritunggal yang kedua, diutus oleh Bapa, Allah Bapa. Siapa yang mengutus Yesus? Adalah Bapa. Apa yang kudengar daripadanya ini, kukatakan kepada dunia. Nah saudara-saudara, misi pertama Yesus itu adalah Dia mau katakan kepada dunia siapa yang mengutus Dia. Tetapi juga di dalam kesaksian Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, saya bacakan untuk kita. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Misi Yesus yang kedua adalah memberitahukan kepada dunia siapa yang akan Ia utus, Ia dan Bapanya utus. Memahami Tritunggal seperti ini di dalam karya-karyanya membuat kita semua memahami bagaimana sih sebenarnya kita ada di dalam keutuhan pemahaman tentang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kita semua katakan ketiganya yang esa. Bapak Ibu punya Alkitab ya? Alkitab fisik, bukan Alkitab. Punya ya? Oke. Ibu di sini punya Alkitab. Di sini juga saya lihat punya Alkitab, puji Tuhan. Yang lain mungkin sebelah sana punya Alkitab lagi ya. Ada berapa Alkitab kita saudara? Ada ibu di sini 1, bapak di sini 1, ada punya Alkitab. Mungkin yang di sana juga 1. Oh iya, ini bapak ibu di sini ada 1, 3. Paling tidak di depan kita ada 3 Alkitab. Ada berapa Alkitab kita bapak ibu? Berapa Alkitab kita? 1. Oke, Alkitab kita 1. Tetapi Alkitab yang 1 itu, yang hakikatnya adalah Alkitab, yang hakikatnya adalah firman Tuhan, dipegang oleh ibu yang ini, bapak yang ini, dan ibu yang ini juga. Nah saudara-saudara, saya senang sekali ketika kita punya konsep Tritunggal secara sama. Jadi ketika kita berbicara soal pribadi salah satu Tritunggal itu, kita tidak bisa katakan bahwa ini levelnya lebih rendah loh. Ini levelnya agak tinggi, ini tugasnya ini loh. Ketika ini tugasnya seperti ini, dia tidak mau tahu yang lain. Nah bukan seperti itu. Jadi keutuhan seperti itu, mau tidak mau saya harus katakan di awal supaya kita memahami Roh Kudus
di dalam perannya secara utuh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menyimak ini. Ketika Allah mengutus Yesus, maka yang diberitakan oleh Yesus adalah Allah. Oke? Ketika Yesus mengutus Allah dan Yesus mengutus Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menceritakan, akan mempublikasikan tentang siapa? Dirinya kah? No. Siapa yang mengutus dia? Yaitu Yesus dan Bapa. Kan aneh Bapak Ibu ya, kalau kita adalah seorang salesman atau sales girl gitu ya. Nah tiba-tiba ada perusahaan kita yang mengutus kita untuk mempromosikan perusahaan kita. Katakanlah perusahaan kita itu adalah perusahaan asuransi. Katakanlah begitu ya, minta maaf yang bekerja sebagai agen asuransi ya, bukan itu maksud saya. Nah ketika kita ada di suatu tempat, kita diutus oleh PT Asuransi ABC, katakanlah begitu. Karena biasa orang accounting selalu begitu ya, kalau membuat pembukuan biasa PT ABC begitu. Sekali-sekali berbeda begitu, PT maju mundur gitu. Oke, nah kita diutus nih oleh PT ABC sampai ke situ. Kita buka PowerPoint kita. Saudara-saudara, saya akan memperkenalkan profil company saya. Profil company saya bernama PT ABC. Saya bekerja di situ, saya punya istri adalah tukang masak di salah satu tempat. Saya punya anak-anak adalah orang-orang yang bekerja. Yang mana sih yang mau diceritakan? Yang mana sih yang mau disaksikan? Nah, tidak begitu ya. Kita menampilkan perusahaan kita karena perusahaan itu yang mengutus kita. Jadi bukan soal siapa yang akan diperkenalkan, tetapi ia akan memperkenalkan yang diutus. Bukan kita bercerita tentang profil company kita, kemudian kita bercerita tentang profil family kita. Nah itu aneh ya. Nah karena itu saudara-saudara, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus akan menceritakan karya-karya yang sudah dikerjakan oleh Bapa di dalam Kristus. Setiap pertumbuhan iman kita selalu diarahkan kepada sebuah daya ingat kita yang sudah kita tahu tentang Yesus Kristus. Demikian pula saudara-saudara tentang Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan adalah penghibur. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 katakan demikian sebelum kita masuk di pembacaan kita. Hal yang pertama, ini masih hal yang pertama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Itu yang saya katakan tadi, itu yang kita pelajari tadi, bahwa ketika Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak, maka ada dua hal penting yang menjadi cara Roh Kudus bekerja, yaitu dia akan mengajarkan. Tetapi tidak stop sampai ke situ, dia akan reminded firman Tuhan. Dua hal itu saudara-saudara. Karena itu setiap kita baca firman Bapak Ibu, maka kita akan minta pertolongan Roh Tuhan. Roh Tuhan yang akan menolong kita karena kita tahu bahwa karya Roh Kudus itu yang akan mengajarkan. Kita tidak mampu untuk mengenal isi hati Tuhan. Kita tidak mampu memahami karya-karya Tuhan di dalam Yesus Kristus kalau tanpa Roh Tuhan. Nah saudara-saudara, dalam kedua hal ini, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26 dia katakan begini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Ini rendah hati sekali ya Roh Kudus. Biasanya kita kalau menjadi pembicara, yang kita saksikan itu diri kita sendiri Bapak Ibu. Saya jadi malu nih kalau jadi pembicara seperti itu. Banyak sekali dari durasi waktu yang diberikan kepada kita, yang kita ceritakan adalah bagaimana kita, kesaksian-kesaksian kita. Dan kemudian memuliakan pengutus yang mengutus kita berbicara itu, yaitu Tuhan. Seringkali hanya sebagai lampiran-lampiran. Roh Tuhan tidak seperti itu. Bapak Ibu, dia datang untuk memberikan kesaksian tentang Yesus, tentang Bapa. Karena itu aneh juga kalau kita katakan dia adalah seorang dokter gigi.
dan dia sudah menyembuhkan penyakit jantungku. Nggak match ya? Oke. Kita bersaksi tentang, wah saya ini ingin memperkenalkan, dia ada dokter gigi, tapi dia banyak menyembuhkan penyakit jantung saya dan teman-teman saya. Itu nggak match. Nah karena itu saudara, karya Roh Kudus tidak pernah lepas, tidak pernah menyimpang, tidak pernah ada deviasi di situ Bapak Ibu, tentang apa yang telah dikerjakan oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Hal yang kedua, hal yang pertama tadi adalah bahwa Yesus di dalam Roh Kudus, Yesus mengutus Roh Kudus untuk mempersaksikan tentang siapa yang mengutus dia. Yang kedua, Yohanes 16 ayatnya yang ke-17 dari pembacaan kita katakan tadi. Saya ingin membacakan bersama-sama, membacakan kembali pembacaan firman Tuhan ini. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7 tadi ya. Yohanes 16 ayat 7, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Ini ayat pertama yang kita baca tadi. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekali lagi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi pekerjaan Roh Kudus adalah yang tadi kita baca Yohanes 15 ayat 26 tadi, remended firman Tuhan. Tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Tentang siapa? Tentang karya Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita dikatakan mengingatkan kembali firman Tuhan, berarti firman Tuhan itu sudah pernah ada atau belum? Sudah pernah kita dengar atau belum? Sudah pernah ya? Sudah pernah. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa begini, waduh, saya tahu bahwa ini pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak pernah tahu firman Tuhan. Kita tidak pernah baca firman Tuhan. Kita tidak pernah rajin membaca firman Tuhan. Mengenal isi hati Tuhan. Tapi kita katakan bahwa Roh Kudus yang berbicara untuk kita. Nah hati-hati dengan sebuah perbedaan sangat tipis seperti ini. Saudara-saudara, Yohanes 3:16, kita hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan bla 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 dan seterusnya. Kita pernah tahu kan? Pernah baca kan? Pernah baca. Karena itu sudah ada di otak kita, sudah pernah kita tahu, makanya Roh Kudus menolong kita untuk ada di dalam apa yang telah kita tahu. Ini harus jelas Bapak Ibu. Karena ada begitu banyak orang yang mengatasnamakan pekerjaan Roh Kudus, padahal dia sendiri, kami sendiri sebagai pembicara-pembicara firman Tuhan, itu tidak masuk di dalam apa sebenarnya yang menjadi sebuah tugas dan peran dari Roh Kudus untuk kami semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita pernah dengar mungkin ya perkataan yang bilang begini, setiap firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan percuma, gitu ya. Nah, karena itu yang tidak pernah percuma itu sesuatu yang kita tahu Bapak Ibu. Sesuatu yang pernah kita dengar Bapak Ibu. Dan bukan sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Karena itu Bapak Ibu yang punya anak-anak, kita yang punya keluarga yang masih malas-malas ke gereja, yang saat tuduhnya berantakan, mulailah dengan membaca firman. Mulailah dengan rajin untuk ke gereja. Karena itu adalah poin awal, gitu ya, poin awal di mana Roh Kudus akan bekerja. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yohanes 16 ayat 8, ini pembacaan kita tadi. Yohanes 16 ayat 8, 9 dan ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-11. Apa yang Roh Kudus kerjakan ketika Yesus naik ke sorga? Ini sudah kita baca tadi ya, saya hanya mengulang tadi. Ketika Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan penghibur yaitu Roh Kudus. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Ini boleh menjadi catatan Yohanes 16 ayat 8 ya. Nah kenapa? Ini jelas sekali firman Tuhan katakan. Kenapa tentang dosa? Karena mereka tidak percaya kepadaku. Wow, ini persoalan yang prinsip. Tidak perlu kita bicara soal percaya. Semua kita adalah orang percaya. Tapi kita percayanya hanya sebatas lip service. Sebab kadang-kadang
Kita nggak katakan kita percaya kepada Tuhan. Testimoninya adalah testimoni kita sendiri. Banyak sekali bicara soal saya, bukan soal Roh Kudus. Tentang kebenaran. Karena apa? Bahwa aku memang pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagiku, bagi orang yang percaya. Aku menyediakan tempat bagi orang percaya. Tentang apa? Tentang penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua ini tentang yang tadi-tadi itu, tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman, tidak mampu dipahami oleh kita. Kita ini semua manusia tidak punya hati untuk percaya kepada Tuhan. Kita semua ini manusia tidak punya hati untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ketika kita datang, ketika kita mau menghampiri panggilan Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kehendak kita ini adalah kehendak yang memberontak. Kehendak kita ini adalah kehendak yang lebih baik tidur daripada kita akan datang untuk menghampiri kekudusan Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara telah ada, saudara-saudara telah datang menghampiri dan menyembah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Matius katakan, semua dosa bisa diampuni. Gitu ya. Semua dosa bisa diampuni, kecuali mendukakan Roh Kudus. Prinsip itu sangat luar biasa yang kita harus pahami. Ada dua kebenaran. Kebenaran dalam istilah dikaiosune dan kebenaran dalam istilah aletheia. Kebenaran dalam istilah aletheia itu adalah jangan berbohong gitu ya, berbuat baik. Jangan suka mencuri, jangan suka gosip gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi kebenaran yang diceritakan oleh Roh Kudus bahwa Ia telah menceritakan kepada kamu semua, kepada kita semua tentang Yesus yang menyelamatkan. Ketika hati kita dikeraskan, tidak mau percaya kepada Tuhan, di situ yang Matius katakan bahwa ketika kita mendukakan Roh Kudus, tidak ada lagi cara untuk kita diterima di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita introspeksi diri, itu hal yang kedua. Kalau hal yang pertama, Roh Kudus datang untuk menceritakan tentang siapa yang mengutus Dia. Yang kedua adalah Roh Kudus itu ingin membuat kita mengingat kembali pekerjaan-pekerjaan Yesus, pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Yohanes 17 ayat, Yohanes 17 ya, saya baca untuk kita. Yohanes 17, ini 15, boleh didisplaykan? Yohanes 14 ayat 17, ini saja mungkin ya. Yohanes 14 ayat 17. Hal yang ketiga saudara-saudara adalah bahwa firman Tuhan katakan roh kebenaran itu dunia tidak terima Dia, dunia tidak bisa melihat Dia. Tetapi saudara-saudara semua yang telah mengenal Dia akan apa? Diam di antara kita semua. Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukan datang pergi. Poinnya itu. Ada satu lagu, mungkin ini lagu yang memang seringkali kami lakukan. Into my heart. Masuk hatiku. Mari masuk, ya oke. Mari masuk hatiku. Kita ulangi lagi. Itu menandakan bahwa kita ingin bahwa betul-betul ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Tapi ingat saudara-saudara, firman Tuhan katakan Roh Kudus itu sudah diam di antara kita. Dan Roh itu menyertai kita bukan temporer, tetapi selama-lamanya. Ini perbedaan dari pemahaman atau cerita Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus diceritakan di Perjanjian Lama seperti ini. Pengalaman Musa, pengalaman Yesaya, pengalaman Yeremia. Ketika Roh Kudus menghinggapi seseorang,
menghinggapi Musa, menghinggapi Yeremia, Yesaya, dan seterusnya yang lain-lain lagi. Maka Roh Kudus akan membuat orang yang diurapi itu, bahasa kita sekarang, berbicara, berkata-kata sesuai dengan isi hati Allah. Kemudian ketika sama seperti pengalaman Saul, yang kemudian Mazmur katakan bahwa Daud sangat khawatir tentang itu, Daud katakan, Tuhan jangan kiranya roh-Mu berlalu daripadaku. Itu berarti ada roh Tuhan yang tidak akan lagi selama-lamanya dalam kehidupan para tokoh-tokoh perjanjian lama. Nyatanya Saul dikatakan bahwa pribadi yang diurapi Allah, tetapi kemudian roh Allah berlalu daripadanya. Itu yang dikhawatirkan oleh Daud, saudara. Tuhan jangan roh-Mu berlalu daripadaku. Karena aku tidak sanggup lagi untuk menari, gitu ya. Karena aku tidak sanggup lagi untuk bersuka cita. Saudara-saudara, namun di dalam perjanjian baru, ada sebuah kisah di mana Yesus datang, kemudian Yesus berkarya, Yesus naik ke sorga dalam sebuah janji. Aku tidak meninggalkan engkau sebagai seorang yatim piatu. Aku akan mengutus rohku dari Bapa untuk menjadi penghibur, menjadi penolong yang meneguhkan pengharapanmu dan membuat kamu semakin mengenal siapa aku dan Bapakku. Dan Ia akan tinggal di dalam kamu, menyertai kamu sampai selama-lamanya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Dapati diri kita, dapati diri saudara-saudara, bahwa pekerjaan roh Tuhan yang ada pada kita semua bukan yang tinggal datang, tetapi oleh karena Yesus Kristus, kita semua dirangkul di dalam sebuah anugerah di mana Roh Kudus bekerja dari kita selama-lamanya. Pilihan kita adalah apakah kita akan memperkenankan Roh Tuhan berbicara selalu, melingkupi kita selalu, ataukah kita yang sudah didiami Roh Tuhan itu akan terus-menerus menggeserkan, mengeliminasi suara Tuhan atas kehidupan kita. Itu yang menjadi PR kita. Bicara soal menumbuhkan iman, saudara-saudara, bukan soal bagaimana roh Tuhan yang akan membuat kita on off terhadap iman kita. Tetapi bagaimana tentang respon kita untuk pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang selalu mengingatkan siapa yang mengutus Dia kepada kita, yang selalu menuntun kita untuk reminded firman Tuhan, dan yang selalu mengingatkan kita untuk berbicara tentang kebenaran. Saudara-saudara, ini sebenarnya senada. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pada fasanya yang kedua, saya melihat contekan saya juga, Kisah Rasul, ini mana? Kisah Rasul pada fasanya yang kedua. Di situ ketika Petrus berkhotbah dan terjadi KKR yang luar biasa. Gitu ya. Ketika mereka memberitakan firman Tuhan, dikatakan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lukisan kita apa Bapak Ibu? Bayangan kita apa Bapak Ibu? Seolah-olah roh Tuhan itu seperti lidah-lidah api gitu ya. Itu mungkin tidak salah. Tapi sebenarnya yang mau dimaksudkan di sini adalah bahwa perkataan hikmat, keberanian untuk memperkatakan siapa Kristus itu yang mulanya selalu dikhawatirkan oleh para murid. Karena mereka dipenuhi dengan ketakutan, keputusasaan. Mereka tidak bisa bersuara tentang Yesus. Ketika roh Tuhan menghinggapi mereka, maka mulut lidah mereka akan berkata-kata tentang kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, KKR yang luar biasa terjadi karena kita memperkatakan Yesus. Bukan memperkatakan kita. Bukan memperkatakan tentang bagaimana Tuhan berkarya atas hidup kita saja. Tapi bagaimana kita mengulas sedemikian rupa
hakikat kita sebagai orang-orang yang diurapi oleh Roh Tuhan. Kebangunan rohani yang besar ketika khotbah Petrus itu memungkinkan kita untuk memahami bahwa sesungguhnya ketika Yoel 2 ayat 28 sampai 29 katakan bahwa ia akan memberikan rohnya untuk menjadikan orang memahami kehendaknya. Sebenarnya disitulah happy birthday-nya gereja. Gereja ada untuk memperkatakan tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Dituntun oleh siapa? Dituntun oleh Roh Kudus. 3 hal ya Bapak Ibu. Kita sampai pada pemahaman dan pembelajaran yang terakhir. Tapi kayaknya pembelajaran terakhir sampai 15 item ini ya. Oke. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tema kita bicara soal Roh Kudus dan peranannya atas kehidupan kita yang memberikan pertumbuhan iman, itu tema renungan pagi hari ini dan hari ini mungkin, maka mari kita memperhatikan secara seksama. Menjadi kesimpulan beberapa hal yang telah kita perhatikan tadi. Yohanes 14 ayat 26 tadi katakan, ada 2 hal pekerjaan Roh Kudus, yaitu mengajar dan mengingatkan atau memperingatkan. Mengajar ini, Nehemia 9 ayat 20 itu menegaskan kita, ini pembanding di dalam perjanjian lama. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu yang kau tahan dari mulut mereka dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Ada kesejajaran antara mana dan air dan bagaimana pengajaran itu. Banyak kami gereja-gereja yang ketika berbicara soal pengajaran, ya terlalu sulit untuk diterima, ngantuk gitu ya. Kalau bicara soal makanan dan air, wah mungkin agak melek gitu ya. Nah ini sebuah fenomena gereja kita, padahal gereja kita ini lahir dari sebuah tugas untuk memperkatakan, untuk mengajarkan, untuk mengingatkan, untuk makan minum, oke juga mungkin ya. Tetapi jangan lupa yang pertama, 2 hal yang pertama. Jadi berjalanlah seimbang untuk mengajarkan. Kemudian Nehemia 9 ayat 30 katakan, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Saudara-saudara, hidup kekristenan kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ketika kita mau terus-menerus menerima pengajaran. Kita mau terus-menerus menjadi murid yang mau diajarkan, yang mau ditegur, yang mau didisiplinkan, yang mau dinasehati. Tapi terkadang kita semua sebagai manusia sulit sekali untuk ada pada ranah itu. Ngambekan kalau misalnya khotbahnya terlalu keras mungkin. Ngambekan kalau misalnya pelayanannya mungkin bagi kita terlalu didiskriminasi dan banyak sekali alasan-alasan kita. Kehidupan orang percaya ini penuhi Roh Kudus adalah selain kita siap untuk selalu belajar, selalu rendah hati untuk belajar, dan juga selalu terbuka untuk diingatkan. Selalu mau untuk diingatkan. Saudara-saudara, untuk hal-hal yang seperti itu, maka kita ingat bagaimana Roh Kudus berkarya untuk kita. Dalam menceritakan kembali, mengajarkan kembali, mengingatkan kembali. Bagaimana status kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tetap Yesus Kristus sebagai sentral Bapak Ibu. Tidak boleh roh itu yang diutus oleh Yesus dan Bapa menceritakan hal lain. Seperti salesman tadi atau sales girl tadi. Nah saudara-saudara, karena itu kita diberikan kemungkinan, indikator pertumbuhan kita di dalam pekerjaan Roh Kudus adalah bahwa saudara-saudara dan saya telah diselamatkan, telah disucikan. Artinya apa? Kuasa dosa itu telah dikalahkan. Dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Kita hidup di dalam kemenangan karena Kristus. Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kapan kita
merasa bahwa kehidupan kita yang telah diselamatkan ini, tetapi kuasa dosa masih terus-menerus menghantui kehidupan kita dan dibiarkan berkuasa atas hidup kita. Saudara-saudara, kuasa dosa itu dipatahkan bukan berarti manusia tidak punya keinginan lagi berdosa. Nah, ini dia. Roh Kudus akan mengingatkan kita, hello keinginan-keinginan kamu, ternyata itu hanya keinginan kamu. Bahwa oleh karena pekerjaan Kristus, kita semua tidak lagi dikuasai dosa. Jadi jangan biarkan lagi dosa menguasai keinginan kita. Karena kita menginginkan kita dikuasai dosa. Nah saudara-saudara, mari kita introspeksi diri. Apakah kita bertumbuh di dalam iman yang seperti itu? Ataukah kita merasa bahwa ya sudahlah, kan nanti hari Minggu kita bisa pengampunan dosa nih Bu Pen, gitu ya. Bu Gem, kita masih bisa pengampunan dosa. No, pertumbuhan iman terjadi ketika Roh senantiasa mengajarkan kepada kamu, kamu sudah selamat, kamu tidak lagi dikuasai dosa, dan selalu mengingatkan kepada kita tentang hal itu. Hal yang kedua, bahwa setiap orang yang hidup di dalam pemahaman dan pekerjaan Roh Kudus memiliki sebuah kuasa. Kuasa itu ada istilah dunamisnya, ada istilah exousia. Nah saudara-saudara, exousia itu adalah exousia. Ada grammar yang berbeda. Exousia itu artinya kita itu punya kuasa yang unlimited power. Yang mau dimaksudkan di sini adalah kuasa dalam bentuk dunamis. Jadi kuasa yang tidak terbatas itu adalah Yesus Kristus ya. Jangan kita juga sok-sokan seperti Tuhan Yesus begitu. Tapi kita diberikan kuasa. Kuasa ini bukan exousia, tetapi dunamis. Nah, apa yang menjadi pemahaman kita tentang kuasa yang kita miliki? Kita menjadi anak-anak yang penuh dengan kuasa ya. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Ini adalah kisah para rasul yang, ini adalah cerita yang membuat kita selalu ingat tentang pekerjaan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan begini, tetapi kamu, hai jemaat, akan menerima dunamis, not exousia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke Makassar. Amin, amin. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kuasa untuk apa? Kuasa untuk memberitakan Yesus. Memberitakan kabar sukacita. Memberitakan Injil yang menjadi tugas dari Roh Kudus. Ini connect ya Bapak Ibu, connect dengan lidah tadi. Mulut kita, lidah kita dipakai sama seperti mulut dan lidah para rasul dan Petrus itu dipakai untuk memberitakan kuasa yang ada pada mereka, yang diberikan kepada mereka, kuasa dunamis yang diberikan kepada mereka untuk memberitakan kuasa Yesus, yaitu kuasa exousia yang tidak terbatas. Bapak Ibu, ini seperti kita ada di pesawat, pramugari itu katakan begini, saudara-saudara mari perhatikan, ada jalur evakuasi yang ditandai dengan lampu-lampu yang akan diikuti oleh penumpang ketika kita mungkin akan mengalami masalah. Saudara-saudara, tanda itu, kuasa menyembuhkan, kuasa berbicara, kuasa untuk berbicara dalam bahasa roh, kuasa untuk bernubuat, itu ibarat lampu-lampu yang akan mengarah kita kepada kuasa yang sesungguhnya yang ada pada Yesus. Ketika kita stuck di situ, maka kita akan celaka kalau misalnya kita di pesawat. Karena kita hanya terpukau dengan mujizat-mujizat yang ada. Dan kita hanya mengenal Tritunggal, Allah itu hanya sebatas lampu-lampu yang menunjukkan itu. Kita merasa bahwa kalau tanpa ini maka kita tidak mau buat apa-apa. Tapi sebenarnya semua itu hanya sebagai pedoman supaya kita berjumpa dengan kuasa yang sesungguhnya.
Itu pekerjaan Roh Kudus. Hal yang terakhir, ketika kita bertumbuh dalam iman, maka kita akan dikatakan, seperti yang dikatakan oleh Galatia 4 ayat 6, kita tahu berkata-kata sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 6. Kita tahu berkata-kata sebagai seorang anak. Dan Roma 8 ayat 26 katakan, kita yang bertumbuh di dalam iman karena pekerjaan Roh Kudus, Roh itu akan berdoa bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tritunggal yang Esa, yang telah datang sebagai Bapa, menciptakan kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Engkau yang telah memperkenalkan diri sebagai juru selamat atas kehidupan kami. Yesus Kristus yang telah menebus, menyelamatkan, dan menjadikan kami pewaris-pewaris kerajaan Allah. Dan kami bersyukur oleh pertolongan, tuntunan, penghiburan dari Roh Allah, memungkinkan kami ada di dalam sebuah pengajaran demi pengajaran yang baik, di dalam sebuah kerinduan yang dalam untuk mengenal isi hati Tuhan, hidup bertumbuh berbuah di dalam karya-karya Tuhan, dan juga memberitakan, mengingatkan, mengajarkan tugas-tugas yang Engkau taruh dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, bekerja terus atas hidup kami, bekerja terus untuk gereja kami, bekerja terus untuk mulut bibir kami Tuhan, para pelayan. Ikat kami dalam sebuah komitmen untuk senantiasa menginjili secara giat. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, sempurnakan firman-Mu, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Yang diberkati dengan firman Tuhan, mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Untuk amplop yang pertama diperuntukkan untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Ada juga amplop untuk persepuluhan bagi jemaat Tuhan yang ingin mengembalikan persepuluhan. Alur untuk menjalankan persembahan nanti dimulai dari sebelah kiri saya, kemudian bagian tengah, dan selanjutnya di bagian kanan saya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Berkaryalah terus dalam hati kami Tuhan, mengajarkan dan mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami tidak mampu berjalan sendiri, dan biarlah Tuhan, kami selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi lebih lagi secara pribadi keluarganya diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan tangannya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Siang hari ini juga kami rindu untuk memberikan persembahan kami, besar kecil Tuhan, apa yang kami berikan Tuhan. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan dan berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di badai
Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita tinggikan Tuhan. di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang Mari tepuk tangan. Ya Yesus gunung batu di dunia. Hey. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saatnya kita akan menyaksikan informasi mengenai kegiatan gereja selama sepekan. Silakan teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan Ground bagi pemuda-pemudi yang tinggal di daerah NTI, Ukip, Dayak, Sudiang, Maros, dan sekitarnya, silakan bergabung di Ground Sudiang. Bagi pemuda-pemudi yang tinggal di daerah BTP, Bontoramba, Moncongloe, Unhas, Tello, Antang, Puri, Todopuli, dan sekitarnya, silakan bergabung di Ground BTP. Ibadah akan diadakan pada pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Ground, silakan hubungi Ayu sebagai koordinator Ground Sudiang dan Hari sebagai koordinator Ground BTP. Mari grow up dan glow up bersama di dalam Tuhan. Fellowship Pelayan akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut.
Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Dan kami akan mengakhiri dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita menerima berkat kekuatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau telah hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Dan kami sudah menikmati firman-Mu Tuhan, yang akan memberi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya setiap pribadi yang ada di tempat ini saat setelah menyembah kepadamu, kami tahu, kami percaya bahwa berkat daripadamu itu telah menjadi bagian kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkau kami tinggikan dan agungkan di dalam sepanjang hari-hari hidup kami. Ini kerinduan kami, ini doa kami yang telah kami sampaikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa tukar uangnya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Nah, semua pelayan